Halo, Bapak atau Ibu guru dan teman-teman sekalian. Nama saya adalah Alois Gamaliel Barus. Saya adalah perwakilan dari kelas dan 4 untuk perlombaan storytelling kitab suci. Tetapi sebelum saya menceritakan cerita storytelling tokoh kitab suci saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberi saya kesempatan yang bagus ini untuk menceritakan tentang cerita saya. Cerita saya adalah bertema Yesus mengubah air menjadi anggur. Pasti semua orang tidak asing lagi dengan cerita ini, yaitu tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebagaimana ditulis di Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 yang berjudul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, Ibu Yesus diundang ke pesta perkawinan yang terletak di Kana, yaitu di Galilea. Tetapi bukan hanya Ibu Yesus diundang, tetapi juga Yesus dan murid-muridnya pun juga diundang di pesta perkawinan itu. Setelah mereka sampai, Ibu Yesus berkeliling di pesta itu dan melihat bahwa di pesta itu sudah tidak ada lagi anggur. Ibu Yesus pun langsung mendatangi Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Yesus berkata, "Apakah yang engkau mau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus tidak lagi menanggapi apa yang dikatakan Yesus. Ibu Yesus langsung mendatangi pelayan-pelayan yang melayani di pesta itu dan berkata, apa yang akan dikatakan Yesus nanti langsung kerjakan. Yesus pun melihat ada 6 tempayan yang sudah disediakan untuk orang adat Yahudi. Yesus pun memanggil pelayan-pelayan itu untuk mengambil tempayan-tempayan itu dan mengisi 2 atau 3 buyung. Para pelayan pun langsung melaksanakan apa yang dikatakan Yesus. Bukan hanya Yesus, tetapi juga mereka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus. Setelah para pelayan mengambil tempayan-tempayan itu dan mengisi 2 atau 3 buyung, Yesus berkata lagi, "Sekarang isilah tempayan-tempayan itu dengan air semuanya dengan penuh." Dan para pelayan pun langsung mengisi tempayan-tempayan itu dengan air dengan penuh. Dan Yesus pun berkata lagi, "Sekarang cedoklah tempayan-tempayan itu dan berilah itu kepada pemimpin pesta." Para pelayan pun langsung mencedok tempayan-tempayan itu dan memberi ke pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta mengecap tempayan-tempayan itu yang isinya hanya air, dia senang, dia tersenyum. Para pelayan pun bingung, kenapa pemimpin pesta itu senang, tersenyum, padahal kan yang diisi tempayan itu hanyalah air. Dan pemimpin pesta itu pun langsung memanggil para pelayan-pelayan itu dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah mereka puas minum. Datanglah yang kurang baik. Tetapi kalian menyimpan anggur yang baik ini sampai sekarang. Rupanya tempayan yang sudah diisi air yang dicedok oleh para pelayan yang dikasih ke pemimpin pesta itu sudah berubah menjadi anggur berkat kuasa Yesus." Setelah mereka pulang dari pesta itu, Yesus, Ibu Yesus, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya pergi ke Parenaum.
mereka di situ tinggal hanya beberapa hari saja. Demikianlah tanda pertama atau mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus, yaitu tentang mengubah air menjadi anggur. Setelah membaca bacaan ini atau mendengar bacaan ini, ada 3 makna atau nasihat yang bisa kita ambil dari bacaan ini. Yang pertama, mari kita belajar dari sikap Ibu Yesus yang peka terhadap masalahnya atau masalah di sekitarnya. Kedua, mari kita belajar dari sikap Ibu Yesus lagi, yaitu dia selalu memberi masalahnya atau masalah orang lain pun dia beri ke Yesus. Ketiga, mari kita belajar dari sikap Yesus, yaitu dia rela membantu orang lain atau masalah orang lain walaupun belum saatnya. Jadi itulah 3 makna atau nasihat dari bacaan itu yang kita bisa lakukan setiap hari. Jadi ayolah kita membantu masalah orang lain atau di sekitar kita. Demikianlah storytelling tokoh kitab suci saya. Saya ucapkan terima kasih.